Oke, Sobat Sigap, sekarang kita lagi berada di podcast ngobrol santai yang namanya Sigap Padat dan Jelas. Sigap Padat Jelas sama gua Aldi. Di sini gua sebagai host dan juga merangkap sebagai deputi pemenangan muda, tapi gua nggak sendirian karena sekarang gua ditemenin oleh Uda Rafiq. Ini ada pemuda salam dari semua pemirsa. Ya. Minang. Mungkin boleh dijelasin dulu Uda Rafiq, perkenalan dulu sama teman-teman di sini. Oke, nama saya Muhammad Rafiq Perkasa Alam Sah. Alhamdulillah sampai sekarang masih menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Pemuda-Pemudi Minang Indonesia. Dan banyak berkiprah juga di dunia politik ya kan. Kebetulan juga kader muda Golkar, dulu juga Wakil Ketua Umum di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ex tim kampanye nasional Jokowi. Pak Jokowi waktu 2019 berarti ya sama gitu. Pak Ma'ruf Amin. Tadi nyebut apa? Golkar ya? Golkar tapi topinya Ganjar itu. Boleh dikasih lihat dulu mungkin topinya itu. Topinya Ganjar itu. Coba mungkin Uda ya, kita manggilnya Uda aja kali ya. Ya, siap. Uda ini tamu pertama yang datang ke podcast kita. Jadi suatu kehormatan buat Sama-sama. Uda Rafiq Terima kasih. untuk datang ke sini ke Sigap Padat dan Jelas, Sigap Padat Jelas. Karena ada kader Golkar tapi dukung Ganjar. Boleh sedikit diceritain itu gimana ceritanya? Uda Rafiq. Kenapa kader kuning tapi dukungnya Ganjar dalam tanda kutip ya. banteng? Banteng ya. Prinsip pertama adalah begini. Anak-anak muda Indonesia itu harus tahu fungsi dan kita sebagai aktivis muda itu apa. Ketika kita terjun ke dunia politik sebagai aktivis, itu kita harus tahu dulu fungsi utama gitu itu apa. Fungsi utama kita adalah yang pertama, bagaimana melanjutkan cita-cita perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Terutama yang pasti substansinya adalah kontribusi kita untuk kepentingan bangsa. Kebangsaan, narasi kebangsaan. Nah, inilah yang kadang-kadang sebagian besar mungkin ya, banyak yang tidak paham itu. Ketika kita masuk partai politik, kepentingan bangsa itu di atas kepentingan partai. Harusnya. Tapi yang terjadi kadang-kadang pandangannya Uda Rafiq nih? Kadang-kadang tidak punya keberanian ataupun mungkin lebih mendahulukan kepentingan pribadi kelompok ketimbang kepentingan bangsa tadi, gitu. Oke, jadi dalam artian nih selama udah berkiprah di dunia politik, izin udah berapa tahun udah berkarir di dunia politik sampai sekarang? Oh, saya dari sejak gerakan mahasiswa dulu, gerakan mahasiswa Kosgoro dulu. Kosgoro, berarti base-nya itu aktivis mahasiswa ya? Ya. Oke, jadi Mahasiswa di KNPI, pemuda. Oke. Partai. Oke, mungkin saya mau nanya yang pertama begini dulu. Apa yang membedakan ketika Uda Rafiq masih menjadi seorang pemuda dalam artian ya ini kan zamannya berbeda ya. Iya. Semakin kesini kan semakin zamannya kan berbeda. Bagus, ya. Apa perbedaan yang mendasar yang mungkin buat Uda Rafiq itu kasat mata? Perbedaan pemuda ketika Uda Rafiq masih menjadi mahasiswa sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang sekarang gitu. Apa perbedaannya gitu? Yang secara kasat mata, apakah itu mungkin perbedaannya justru akan membawa ke hal yang positif atau negatif sih? Ini pandangan Uda Rafiq aja nih, karena kan lebih senior juga dari saya. Ya, saya waktu mahasiswa itu kan angkatan terakhir yang masih merasakan rezim Orde Baru. Waktu pada itu yang pertama kemajuan teknologi belum seperti sekarang ya kan. Yang kedua kebebasan dalam berbicara, menyampaikan pendapat kan zaman Orba itu tidak seperti bebas seperti sekarang gitu. Nah, keunggulan anak-anak sekarang itu dia sudah mempunyai teknologi kemajuan zaman yang sudah bagus. Mereka punya kayak sekarang kita lakukan ini, punya digital teknologi, informasi itu sangat gampang didapatkan. Ya berarti perbedaan dari zamannya juga udah beda kan Udah beda. teknologinya. Oke. Nah, dari segi politik setelah Orde Baru
reformasi, generasi sekarang beruntung sudah bisa bebas menyampaikan pendapat karena itu hak sebagai warga negara Indonesia. Berarti bisa dibilang menurut pandangan Uda ini generasi milenial sama Z ini termasuk generasi yang beruntung ya. Beruntung. Karena bisa ngerasain udah beda, zamannya udah beda lah ya gitu. Ya bener banget sih. Itu sangat positif sekali, makanya generasi sekarang ini pinter-pinter, cerdas-cerdas. Saya potong, tapi ada juga yang bilang begini udah. Ada yang bilang generasi sekarang tuh generasi mewek. Generasi yang lemah karena militansinya itu tidak seperti generasi mungkin zaman udah Rafiq dulu gitu. Ada stigma yang membedakan antara generasi saya mungkin dan ke bawah saya gitu ya, karena saya termasuk milenial dengan generasi udah Rafiq yang sebelumnya mungkin. Kita kan belajar sejarah dulu, kita bisa lihat lah perbandingannya gitu. Gimana tentang statement yang saya keluarin ini gitu, karena sekarang itu kan kalau anak muda itu kan memang ada yang nggak mau ribet gitu ya, bahkan mungkin kalau kita kaitkan dengan tahun politik mereka apatis gitu. Kalau dulu kan mungkin generasi Uda itu kan generasi yang militan gitu loh. Kalau bisa dilawan, digedor gitu. Kita bisa lihat kan akhir waktu Uda 98 ya. Seperti apa gitu. Apa tanggapan Uda Rafiq terkait apa yang statement yang saya keluarin? Masing-masing generasi itu punya kelebihan dan kekurangan, tadi kan disampaikan. Memang waktu 98 kondisinya memang transisi antara Orba ke reformasi ya kan. Zaman Orba itu memang kaderisasi anak-anak muda di politik itu agak tertata ya. Karena dimulai dari basis-basis gerakan mahasiswa segala macam, informasi belum banyak ya kan. Kalau sekarang kan dengan era keterbukaan ini, ya maaf ya, banyak bermunculan nih aktivis-aktivis instan yang cuman belajar di WA, di medsos. Kalau zaman kita dulu kan enggak, memang berproses. Karena fasilitas tadi tidak ada gitu. Kalau dibilang lemah enggak sepakat saya. Enggak sepakat. Anak muda sekarang lebih, ya itu tadi, itu kan kayak tadi anti politik itu kan sikap kritis. Sikap kritis. Dia punya sikap, punya pride gitu. Yang nggak bisa kadang-kadang kita terobos ya kan. Ini lebih apa ya, anak-anak muda sekarang ya, dia lebih luas gitu. Oh jadi ya lebih luas mungkin ya, karena itu tadi, karena saya bilang kan udah era terbuka, eranya udah terbuka gitu. Mungkin saya juga ngerasa mungkin teman-teman yang anak-anak sekarang ini kalau hidup di zaman Orde Baru nggak kuat juga kayaknya mentalnya sih, karena menurut saya kan memang kalau anak muda sekarang itu kan ya mungkin mentalnya tuh, kalau saya bilang ya mentalnya oke gitu, tapi kadang-kadang kan suka dibandingin sama generasi muda zaman dulu gitu kan, sama yang zaman udah dulu gitu. Tapi saya dapat pandangan yang bagus sih dari Uda. Uda berarti di tadi kan kader Golkar ya? Iya. Udah berapa lama di Golkar? Kalau mau dibilang ya ketika kita masuk sebagai gerakan mahasiswa Kosgoro, berarti kita sudah resmi sebagai kader Golkar. Golkar ya kan. Tapi kenapa topinya Pak Ganjar? Nah ini menarik ini. Apa sudah firm mau dukung Ganjar untuk Pilpres 14 Februari ini? Kami 3 tahun yang lalu sudah bikin statement di media mendukung Ganjar Pranowo. Berarti sebelum ada keramaian sekarang statement itu udah ada ya? Sudah ada. Gitu. Kebetulan saya dulu 2019 diberikan mandat oleh Ketua Umum Golkar sebagai salah satu Ketua Umum Ormas Relawan Pemenangan Jokowi di bawah Partai Golkar. Namanya Aliansi Masyarakat untuk Nawacita Al-Maun. Nah, waktu itu Golkar bentuk 3 ormas relawan. Yang pertama Gojo, Jangkar Bejo, yang ketiga kita Al-Maun. Nah, di perjalanan melihat situasi politik, ada satu nih kelemahan bangsa kita. Saya pernah sampaikan, ketika ganti rezim, itu masih ada dendam politik. Sehingga apa yang sudah dibangun rezim sebelumnya. Ini rezim peralihan dari contoh Orde Baru ke reformasi kah atau ya, sampai sekarang? Termasuk itu. Saya nggak menyalahkan reformasi, cuman kekurangannya ya. Apa yang sudah dibangun Pak Harto, ada beberapa program-program yang bagus, kebijakan yang bagus. Ketika
era reformasi karena ada dendam politik tidak dilanjutkan. Nah, begitu era Bu Mega juga. Dari Bu Mega ke SBY. Apa yang sudah dibangun Bu Mega tidak dilanjutkan. Artinya setiap pergantian rezim terjadi bangsa kita ini nggak dimulai dari nol lagi gitu. Kan sia-sia apa yang sudah dibangun itu kan uang rakyat ya kan. Nah makanya kami berpikir dulu siapa sih yang layak melanjutkan Pak Jokowi? Karena kita pendukung Jokowi ya. Siapa sih gitu. Dan saya ini dukung Jokowi bukan 2019 aja. 2014 saya ketika Golkar dukung Prabowo, saya dukung Jokowi. Apakah waktu itu Bapak udah buat relawan yang Ada. sama gitu? Tidak, beda. Dulu zaman 2014 kita bikin Kopi Jogja. Koalisi 41 organisasi kepemudaan untuk Jokowi JK. Dan waktu itu saya belum masuk TKN Jokowi. Masih di relawan itu. Apa saat itu bertentangan Pak dengan partai? Saya bertentangan dengan Partai Golkar. Cuman ini saya buka. Bukannya saya membanggakan Golkar ya, tapi kita bicara keunggulan manajemen partai ya. Golkar termasuk partai yang sangat demokrasi. Perihal perbedaan pandangan calon presiden tidak ada masalah. Tapi ada konsekuensi politik yang harus kita terima gitu. Ketika kita berseberangan dengan hasil keputusan partai. Yang pasti saya tidak dilibatkan dalam kegiatan partai, tidak masuk dalam daftar caleg gitu loh. Jadi ibaratnya mungkin sanksinya hanya kayak lebih non administratif ya. Ya, non administratif. Apa Tidak ya, kalau ada. kita ngomongnya sanksi sosial mungkin Ya. nggak bisa nyalek, mungkin dapat rekom susah, paling begitulah ya. Oke. Tapi dalam kultural Golkar, senior-senior tidak ada masalah bagi mereka. Ya, silakan Linda. Gitu. Tapi konsekuensinya A ya, oke Bang, siap. Berarti Gitu. masih menjunjung tinggi nilai demokrasi. Nah, saya kan menjawab, Adinda, kenapa dukung Jokowi? Kenapa dukung Ganjar? Sekarang Bang, Ganjar. saya kan juga belajar dari senior-senior di kader bahwa menjadi seorang aktivis itu kepentingan paling utama adalah bangsa. Partai politik diciptakan untuk kepentingan bangsa sebagai salah satu syarat pilar demokrasi kan gitu. Nah, saya melihat analisa pribadi bahwa waktu 2014 secara figur Jokowi lebih layak ketimbang Prabowo. Nah, setelah 2019 yang saya pikirkan bagaimana yang tadi itu yang terjadi sebelum-sebelumnya dendam-dendam politik antar rezim ini tidak terjadi. Makanya kita harus mengkrit suatu politik berkesinambungan. Nah, politik berkesinambungan itu adalah salah satunya dengan mencari pemimpin yang akan melanjutkan program-program Pak Jokowi, terutama konsep nawacita ya, yang tidak selesai di zaman beliau dilanjutkan oleh pemimpin tersebut gitu. Nah, kebetulan di dalam kita kubu Jokowi banyak tokoh. Nah, banyak tokoh berbagai macam. Nah, kita melihat bahwa Ganjar Pranowo sangat layak untuk melanjutkan nawacita Pak Jokowi. Itulah pertimbangan kita dulu. Baik dari sisi personal beliau, keluarga beliau, prestasi beliau di Jawa Tengah, track record beliau sebelumnya yang menjadi legislatif yang banyak menghasilkan produk-produk undang-undang yang sangat berguna buat negara Banyak kita. terobosan lah ya. Terobosan, nah gitu. Dan akhlak, moral, perilaku, kompleks lah kajian kita. Nah, makanya 2020 kita bikin statement di media, relawan Golkar, Al-Maun, mendukung Ganjar Pranowo untuk calon presiden melanjutkan nawacitanya Pak Jokowi. Tapi waktu itu kami punya harapan Pak Ganjar didampingi Pak Erlangga waktu itu. Saat itu. Tapi kan Politik itu dinamis. Dinamis, ya kan. Terus apakah dengan keadaan yang sekarang gitu, apakah mungkin dari
relawan ataupun grup yang udah buat tadi, yang apa namanya tadi namanya? Al-Maun. Udah dapat kayak apa ya kita bisa bilang, dengan keramaian yang ada, mungkin apakah ada intervensi atau mungkin ada yang mencoba untuk kayak membelokkan arah politik gitu. Ini hal yang biasa soalnya kan kita sering banget dengar yang begini. Kalau intervensi alhamdulillah sih tidak ada. Tapi kalau pertemuan-pertemuan untuk membujuk kita belok arah itu pasti ada. Itu normal sih. Normal. Tapi alhamdulillah kita tetap konsisten dengan sikap politik yang sudah kita putuskan di 2020. Gitu. Oke. Bagus sih ceritanya. Lumayan insightful juga, lumayan baru dapat ilmu baru juga nih dari Uda, apalagi kita sama orang Minang kan gitu. Sebenarnya ada juga sih yang mau pertanyaan, kita balik ke topik terkait Pilpres, terkait apa namanya kontestasi ini yang rame, banyak pembicaraan gitu. Saya bisa bilang mungkin udah setuju sama saya kalau Pilpres yang sekarang itu beda banget sama yang kemarin-kemarin kan. Riuh banget gitu. Riuh banget. Ya kan? Tapi tidak keras seperti 2014-19. Kalau menurut saya sih ini karena saya merasakan ya, mungkin ini similar kayak agak sama seperti 2014 lah gitu. Mungkin pandangan saya gitu. Tapi ritmenya lebih tinggi sedikit. Ritmenya sedikit lebih tinggi. Tapi saya pengen tahu nih barometernya udah Rafiq terkait apa namanya pemilihan calon presiden gitu. Presiden apa sih yang mau dipilih gitu? Apa yang diharapkan juga mungkin dari Pak Ganjar gitu. Jika kita bicara dari sisi aspek sebagai kenusantaraan gitu. Oke. Ini pas ini pertanyaannya, mengingat kita organisasi pemuda Minang itu kan organisasi pemuda basis primordial ya kan. Bicara primordial berarti kan kenusantaraan, bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku etnis ya kan, itu sebagai stakeholder bangsa Indonesia. Dan saya sangat sepakat sekali bahwa salah satu poin parameter dalam memilih calon presiden itu kita harus melihat sisi kenusantaraannya dari 3 calon presiden tadi. Dari 3 calon presiden itu kami melihat memang Pak Ganjar yang lebih mendekati. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari beliau. Beliau dalam sehari-hari saya pernah melihat kadang-kadang suka menggunakan bahasa Jawa. Itu kan kenusantaraan, budaya beliau, budaya Jawa. Dan kita bisa saksikan kan sekarang ketika Pak Ganjar berbicara itu kan masih ada pengaruh logat kulturalnya kan, lokal wisdomnya. Lokal wisdomnya Jawa, kekentalannya itu. Seorang pemimpin dalam kehidupan sehari-hari dia melaksanakan dengan konsisten budaya yang diwariskan oleh sebelumnya kepada dia, ya, dengan tanda kutip bahwa Pak Ganjar itu kan seorang Jawa. Dia konsisten melaksanakan budaya Jawa yang diwariskan dari orang tua dan generasi sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dia mempunyai nilai-nilai kenusantaraan yang baik. Karena orang yang berbudaya pasti bermoral. Kita harus jujur bahwa adat budaya Indonesia yang sudah ribuan tahun itu sukses dalam mengarungi dinamika sosial masyarakat di Nusantara ini. Gitu. Kita bisa lihat bahkan Pancasila sendiri itu poin-poin pentingnya diadopsi dari budaya Nusantara tadi, ya kan, gitu. Apakah udah setuju kalau misalnya saya bilang Mas Ganjar ini merupakan salah satu presiden yang memiliki nilai kenusantaraan lebih kental dari dua yang lain. Kita bisa lihat, Pak Prabowo dari besar lahir di luar negeri, dari cara dia kehidupan sehari-hari, dari dia berdialektika, itu kenusantarannya nggak ada, walaupun dia seorang Jawa ataupun mempunyai darah Manado ya kalau nggak salah ya. Nah gitu. Ya apalagi yang kedua Anies, saya ngelihat dalam kehidupan sehari-harinya tidak ada local wisdom. Mohon maaf, dia lebih memakai budaya leluhurnya yang dari luar gitu. Oke, dari luar ya oke. Karena ya kita harus minta maaf juga pemirsa dan berani tegas juga, itu bukan budaya Nusantara. Jadi ibaratnya
Kalau saya bisa bilang nih, Mas Ganjar, Prof Mahfud, Nusantaranya sudah sangat kuat kental. sangat kental sekali. Apalagi Pak Mahfud dari Madura. Oke sih. Nah, ada satu yang menarik. Kami melihat nih, ini analisa ini aja apa cerita-cerita di internal sesama sesama fans-fans pengikut budaya ya. Dulu zaman Majapahit itu, pendiri Majapahit itu merupakan dua orang, Dwi Tunggal. Yang satu itu Raden Wijaya, yang nomor 2 itu dari Madura, Arya Wiraraja. Nah, kadang-kadang sambil bercanda-bercanda saya ngomong, wah Pak Mas Ganjar itu titisan Raden Wijaya, Pak Mahfud titisan Arya Wiraraja Madura. Jadi cocok logi ya, Cocok cocok logi. Cocok logi. Kita kadang-kadang pemahamannya nggak sampai ke situ soalnya. Ya. Karena apa? Kita kan anak muda, mungkin saya juga ya belajar politik ya, politik praktis. Tapi karena saya di lingkungan orang-orang Masih muda, yang masih panjang lah. senior dan ngerti politik, jadi kita belajarnya cepet juga Ya. gitu. Mungkin satu pertanyaan terakhir sih dari saya sebelum kita menutup. Karena tadi udah lumayan banyak bicara. Makasih juga udah jadi tamu pertama saya Sama-sama. di sini. Pertanyaannya satu, Paslon 3 itu kan mengusung narasi perbaikan. Ya. Jika terpilih sebagai orang Minang, apa yang diharapkan dari Pak Ganjar dan Prof Mahfud untuk perbaikan khususnya di wilayah Minang lah, kita dalam tanda kutip mungkin Ya, Sumatera Barat, nasional. Padang dan sekitarnya gitu. Kita bicara spesifik aja untuk Sumatera Barat aja dulu. Sebenarnya kebutuhan Sumbar dan nasional itu kan nggak jauh beda. Yang kami minta hanya satu. Maaf, nih dipotong terkait dengan dinamika yang ada sebelumnya Sebelumnya, gitu kan. ya. Siapa tahu mungkin nanti kan bisa dilihat Mas Ganjar sama Prof Mahfud, jadi dia tahu nih apa yang harus dilakukan buat Sumatera Barat gitu. Kebutuhan utama yang sering kita diskusikan di bawah itu yang paling utama adalah masalah supremasi hukum. Itu yang utama. Hukum, payung hukum sebagai landasan, sebagai alat untuk kenyamanan berbagai profesi. Terutama orang Minang di bawah itu kan banyak pedagang, pengusaha segala macam. Itu banyak berbenturan dengan masalah hukum. Di era Jokowi, saya pendukung Jokowi, tapi saya harus mengakui rapor hukum merah. Di sana. Di sana. Bukan di sana aja. Dari Sabang sampai Merauke, rapor Pak Jokowi bidang hukum itu saya sepakat, merah. Nah, terutama ketika kemarin masalah Mahkamah Konstitusi. Itu paling substansi banget dan tidak bagus bagi saya juga ketika terjadi pelabrakan Mahkamah Konstitusi untuk suatu kepentingan kelompok, bukan kepentingan bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Jadi kunci utamanya adalah perihal supremasi hukum tadi, terutama masalah korupsi, masalah lain-lain, ya, masalah intoleran. Itu. Nah, kita berharap di era Pak Ganjar yang paling utama dia benahi itu masalah hukum. Ya sudah bukan rahasia umum lah, mungkin ada juga pernah lihat lah di bawah kan bagaimana itu. Iya sih. Saya pernah lihat sih udah Ya. bagaimana yang hal-hal seperti itu terlihat secara kasat mata gitu. Tapi saya masih penasaran ini udah agak belum menjawab. Saya pengen narasi perbaikan dari Pak Ganjar Prof Mahfud spesifik buat Sumatera Barat. Ya kita tahulah bagaimana sekarang situasi di Sumatera Barat di Padang terkait di Padang dan sekitarnya terkait kontestasi ini gitu. Kalau misalnya terpilih gitu, apa spesifik harapan perbaikan mungkin yang bisa dilakukan oleh Mas Ganjar Prof Mahfud untuk orang-orang adat Minang di Sumatera Barat gitu. Yang spesifik nih. Ya kalau yang spesifik pasti kita bicara soal ekonomi. Karena survei sekarang itu memang bidang ekonomi di Sumbar itu kan tidak kalah sama provinsi lain. Padahal dulu Sumbar itu termasuk bagus. Setelah itu kalah. Zaman dulu Pekanbaru, Palembang kalah sama Padang. Sekarang Padang di bawah mereka.
Ini pilar ekonomi, lapangan pekerjaan, dan yang menarik tadi soal pendidikan itu satu kakak, Satu keluarga satu sarjana ya. sangat pas sekali untuk kebutuhan di Sumatera Sumatera Barat. Jadi mungkin dari 21 program yang dicanangkan oleh Pak Ganjar dan Prof Mahfud, mungkin yang benar-benar akan terasa dampaknya di sana mungkin tadi yang satu ekonomi keluarga dan satu pendidikan, sarjana ya. ya. Oke, kalau gitu apa namanya mungkin itu tadi sih kita apa namanya diskusi awal. Diskusi awal. Kita di sini di teman-teman Sigap juga mungkin makasih banget nih Sama-sama. udah terkait tadi cerita-cerita yang emang aktivis, mungkin agak nakal-nakal dikit, emang kalau bukan gitu bukan aktivis soalnya saya taunya ini kan. Jadi kita yang muda-muda jadi belajar juga ini sama yang senior-senior Ya gitu. kalau maaf ya, kalau sikap saya ini kan sikap ini berkaitan dengan integritas, konsisten. Integritas juga. Integritas. Nah, itulah salah satu sebab saya ketika dibujuk-bujuk untuk pindah ke dukung Jokowi, ke Gibran, saya nggak mau. Oke, mungkin satu statement terakhir udah Rafiq. Ya. Terkait karena pemilu ini kan diisi oleh mayoritas pemilih muda, 58% dari 204.800.000 penduduk yang mendapatkan hak pilih. Mungkin udah bisa kasih final statement ke anak-anak muda yang mungkin ada yang masih apatis, ada yang masih mungkin nggak tahu mau milih siapa, atau mungkin dia masih tipikal yang kayak ikut ramenya aja, karena ini banyak banget sekarang orang-orang yang dimana ada yang rame di situ dia ya udah ngikut aja gitu. Mungkin udah bisa kasih statement ke anak-anak muda gimana caranya supaya supaya anak muda itu lebih melek politik, lebih melek bahwa pada 5 tahun berikutnya kepemimpinan yang baru dengan siapapun presiden terpilih gitu, pasti generasi muda itu akan dilibatkan. Jadi berawal dari 14 Februari pemilihan, mereka tuh udah harus tahu gitu apa yang akan mereka mau lakukan, apa harapan mereka. Jadi mungkin bisa dikasih statement Ya, untuk anak muda. Untuk anak-anak muda, adik-adik milenial, butuh terobosan-terobosan ekonomi untuk hidup. Ketika Anda anti dengan politik, Anda akan sangat rugi gitu. Ketika Anda salah memilih pemimpin, lalu pemimpin tersebut melakukan kebijakan yang tidak pro kepada profesi Anda juga yang rugi gitu. Jadi dari saat sekarang mulailah melek politik. Sekarang begitu banyak fasilitas untuk belajar politik. Sama senior bisa, ya kan? Lihat di medsos bisa, diskusi di WA bisa, lebih baik lagi atau ikut forum-forum diskusi yang nyata. Begitu banyak tempat untuk edukasi politik yang benar gitu. Karena ini politik ini berkaitan dengan semua. Selain masa depan Anda juga masa depan nanti kalau Anda sudah berumah tangga, masa depan istri, anak, cucu gitu. Ini kan Berarti berkelanjutan. politik itu kecil, sedikit lebih kurang itu akan selalu berdampak ke orang-orang banyak. Wajib jangan sampai anti politik, apalagi tidak tahu tentang politik. Karena sistem politik kita yang demokrasi, Anda punya suara, jangan sampai salah memilih pemimpin. Nah, untuk itu Anda harus belajar. Gitu. Clear? Itu aja. Selesai, biasanya kayak Prof Mahfud, selesai gitu. Oke, udah Rafiq. Thank you. Makasih banyak udah datang ke podcast Sigap Padat Jelas yang episode pertama. Gua kan santai banget ya. Gak apa-apa. Kita enjoy banget denger insight-nya. Ini tamu pertama ngerasain 2 kursi anget kali ya. Cuacanya lagi agak hujan-hujan gitu. Terima kasih juga diundang. Jadi buat teman-teman semua, selesai sudah ini podcast pertama gue, Sigap Padat Jelas bersama Aldi Rizky dan udah Rafiq. Ya. Kita tunggu volume selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo.